Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghilin zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalem Mas Supardiono, selamat sore. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilin zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunhalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'atadi kulli ma'lumi lak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sanatu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sugeng dalu, selamat malam kepada saudara-saudara yang sudah lewat. Syukur juga ikut mendengarkan sholawat. Insyaallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang yang beriman mengakui kenabian Muhammad,
maka sudah sepantasnya dan diperintahkan kita untuk selalu membaca sholawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, malam juga. Bungain ya, bisa bungain. Gak jelas. Bungain. Mari kita sholawat Jibril sebelum kita bersama-sama membaca Al-Quran. Waalaikumsalam. Siapa nih? Cleo Cira. Sehat selalu. Terus pun sama-sama, terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Anta ighsiru wa ghali. Anta misbakhus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Mbak Aris. Waalaikumsalam. Aku cewek bang, Ustaz maaf ya, putus kita. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad, ya Mumajad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baris. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi mas amin. Siapa ini Mangkah? Siapa? Mangkalu. Baik, saudara-saudaraku semua, barusan kita bersama-sama membaca sholawat atas baginda Rasulullah. Sekarang mari kita bersama-sama untuk membaca beberapa ayat Al-Quran. Sebagai awal dari malam, mari kita hiasi dengan membaca Al-Quran, agar dalam semalam nanti kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدخن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون صدق الله العلي العظيم. Barusan ini saya baca surah Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun bagi orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Kemarin saya sudah menyampaikan dua di antaranya. Yang pertama adalah orang mukmin yang beruntung itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yakni orang-orang mukmin yang bisa menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga walladzina hum fi zakati fa'ilun, walladzina hum lizakati walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang mau dan mampu, mampu dan mau menafkahkan rezekinya. Tentunya dinafkahkan ini bisa kita berikan kepada para fakir miskin, kepada anak yatim,
dan kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu ada 8 asnaf itu kalau misalkan kita sesuai dengan aturan zakat. Tapi kalau kita infak biasa, maka ya bisa kita berikan kepada siapa saja, kepada masjid, kepada untuk pembangunan jalan, ya membangun sekolahan, ya. Itu semua adalah amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang pahalanya akan selalu mengalir kepada diri kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Idza mata benu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Al-ayah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Apabila anak Adam, maksudnya kita ini manusia, itu sudah habis masa kerja kita, masa tugas kita di dunia ini, artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau wafat atau mati, maka putuslah segala amal kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah amal soleh. Amal soleh. Amal soleh yang tadi saya katakan adalah amal kebaikan, dan itu bisa bermacam-macam, bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa harta, yang jelas digunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, ini adalah amal soleh. Dan diantaranya ada amal jariah. Amal jariah itu ya amal yang memang pahalanya selalu mengalir. Tadi itu apabila kita menyisihkan harta kita untuk pembangunan masjid, untuk jalan, untuk madrasah, untuk pondok pesantren, ya. Selama itu dimanfaatkan, maka insya Allah kita akan selalu mengalir pahala kita, pahala Allah kepada kita, meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Bahkan di dalam Islam dikatakan, apabila kita ingin sukses, ingin meraih kebahagiaan dunia, maka carilah ilmu. Dan apabila kamu juga ingin meraih kebahagiaan di akhirat, maka carilah ilmu juga. Dan barang siapa yang ingin meraih kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka carilah ilmu. Jadi, ilmu itu luar biasa. Tentunya ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, baik ketika kita di dunia ini dan juga sebagai bekal kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah anak solih yang selalu mendoakan. Nah, doa anak solih ini luar biasa. Jadi salah satu aset yang paling berharga bagi para orang tua tentunya adalah menjadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang solih, anak-anak yang taat beribadah, anak-anak yang santun, anak-anak yang kalau dalam istilah Jawa itu mikul dhuwur mendem jero, artinya anak yang mampu membanggakan orang tua, ya, dan menutup aib orang tua sedalam-dalamnya. Jadi kita ini kalau anak yang soleh seperti itu, ya, jadi keluarga itu harus kita jaga kehormatannya. Dan memang tugas utama untuk menjaga keluarga adalah orang tua, terutama adalah ayah. Namun ayah yang istimewa, ayah yang luar biasa beserta ibunda, itu apabila mampu mencetak, menyiapkan anak-anak yang soleh. Karena ini adalah merupakan apa istilahnya, kalau kita dalam berekonomi itu investasi, ya, investasi yang paling berharga bagi orang tua. Karena anak yang soleh inilah insya Allah nanti sebagai ladang amal orang tuanya juga.
Apa yang orang tua berikan kepada anak-anaknya kalau itu berupa kebaikan, kemudian kebaikan itu oleh anaknya disebarluaskan, maka yang mendapatkan pahala tidak hanya anaknya tersebut, tetapi termasuk orang tuanya, termasuk guru-gurunya. Jadi Masya Allah, bagi saudara-saudaraku yang memiliki profesi sebagai guru, ya, mohon jangan semata-mata kita hanya untuk mendapatkan istilahnya bayar ya. Itu Masya Allah, itu oke lah, Alhamdulillah kita bekerja kemudian mendapatkan bayar. Tapi jangan semata-mata ketika kita melaksanakan tugas sebagai seorang guru, ingatlah bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang engkau ajarkan kepada anak-anak kita, kalau itu berupa kebaikan, berupa ilmu yang manfaat, maka ketika anak-anak kita, meskipun itu bukan anak kita sendiri, tetapi kita berikan pelajaran, kita berikan pendidikan yang bermanfaat, tatkala ilmu itu juga dimanfaatkan juga oleh anak-anak kita, anak-anak didik kita, insya Allah itu merupakan sumber pahala yang luar biasa bagi kita. Maka berbahagialah bagi teman-temanku, saudara-saudaraku yang menjadikan profesi guru itu sebagai pilihannya. Meskipun mungkin dari sisi ekonomi, terutama kalau masih guru GTT, guru guru yang belum diangkat atau belum sertifikasi itu tidak seberapa. Tapi ingat, insya Allah yang namanya rezeki itu layak tasib, akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang yang tidak memiliki gaji tetap, tetapi alhamdulillah hidupnya merasa selalu cukup. Anak-anaknya bisa sekolah sampai tuntas. Dan tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang sebenarnya dari sisi materi diberikan kelebihan yang banyak, tetapi ternyata putra-putranya, anak-anaknya itu sekolah saja tidak sampai lulus SMA. Ingat itu. Itu karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada kita. Kalau kita mau bersyukur, maka insya Allah seberapapun yang diberikan Allah kepada kita, itu akan sangat bernilai manfaat dalam hidup kita. Rezeki sekali lagi jangan hanya diterjemahkan berupa pundi-pundi uang. Kesehatan ini adalah rezeki yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Coba kalau kita sakit, maka kita selama sakit itu masih mendera dalam diri kita, apakah sakit gigi, sakit apapun, pasti kita merasa sangat tidak nyaman dan pingin segera sembuh. Dan ternyata sembuh itu adalah sangat mahal. Maka kata Rasulullah, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan sekali lagi, ini adalah rezeki yang luar biasa, nikmat sehat ini. Jangan disia-siakan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat sempat. Nikmat sehat, nikmat sempat. Ketika kita sempat, maka sempatkanlah kita waktu kita ini untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Ini saudaraku, jadi berawal dari orang yang beruntung itu, yang ketiga adalah tadi saya katakan adalah orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya untuk diinfakkan ke jalan Allah. Dan bahkan di dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan, ketika kita memang niat untuk berinfak, maka baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau kita mau infak, nanti ajalah kalau misalkan gajian, nanti ajalah kalau rezekinya banyak. Lah itu kapan? Nah, makanya ketika kita sudah ada niat, laksanakan. Itu coba ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i. Nah, ini. Jadi ciri-ciri orang yang takwa itu. Ciri-ciri orang yang takwa itu antara lain adalah orang yang mau menafkahkan sebagian rezekinya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit.
Nah, jadi itu di dalam Al-Quran surah, kalau tidak salah, kalau salah ya mohon maaf, Al-Quran surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kamu memohon ampunan Allah yang memiliki surga. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Terus wajannatin arduas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Siapakah orang yang takwa itu? Antara lain cirinya adalah alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra. Terus berikutnya wal kadhiminal ghaidho. Wal kadhiminal ghaidho itu artinya orang yang memiliki hati yang lembut, tidak berkeras hati. Wal afina 'anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain atau saling memaafkan di antara manusia. Itu ciri-ciri orang yang muttaqin. Dan di situ pula termasuk menafkahkan sebagian rezeki baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian, saudaraku, orang mukmin yang beruntung, qad aflahal mu'minun, bahwa sungguh beruntung orang yang mukmin itu. Yang keempat adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga farjunya, kecuali kepada istri-istri mereka. Ya. Jadi alladzina hum anil lagwi mu'ridun, alladzina hum anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Jelas sekali. Jadi yang berikutnya, jadi orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang mampu menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka. Itulah saudara-saudaraku, dalam sore hari ini kami hanya menyampaikan 4 dulu, ya mungkin akan kita sambung besok lagi sebagai awal kita menghadapi malam ini. Mudah-mudahan semuanya saudaraku dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun, dan selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah agama. Saya mau nanya Pak, monggo silahkan, mau tanya apanya? Siapa? Zuma mau tanya, silahkan. Kalau misalnya saya bisa jawab, ya akan saya jawab. Apa hukumnya menafkahi anak yatim dengan hasil uang judi? Masya Allah. Niatnya sudah baik Mas Zuma, niatnya sudah baik, tetapi sayang jalannya toriknya itu yang tidak benar. Padahal itu harus mulai awal sampai akhir itu lurus. Nah, sehingga jelas di situ meskipun niatnya sangat baik, ya, ingin menafkahi anak yatim, tetapi dari hasil judi. Sementara judi itu jelas hukumnya haram. Maka dari prosesnya itu menjadi tidak baik. Maka dari proses yang tidak baik nanti, meskipun niat panjenengan baik untuk menafkahi anak yatim, akhirnya menjadi tidak baik. Nanti anak yatimnya juga akan terimbas dari harta atau apapun yang diberikan kepada anak yatim yang bersumber dari sesuatu yang tidak baik, ya, termasuk judi. Itu Mas Zuma ya. Ya, carilah jalan yang lain, jangan yang itu gitu ya. Karena itu innamal khamru wal maisir wal ansab, dan terusnya itu, bahwa di situ sesungguhnya khamr, ya, minuman keras, ya, main judi, itu termasuk perbuatan yang haram dan dilaknat oleh Allah. Itu di dalam Al-Quran jelas dikatakan seperti itu. Apapun bentuknya, ya.
Judi itu jangan hanya diartikan hanya main kartu apa itu. Sekarang itu banyak sekali media yang bisa digunakan untuk judi. Saya pernah lihat itu ada orang di tepi jalan itu hanya melihat orang lewat naik motor ya. Terus yang dilihat itu nomor kendaraannya ganjil genap. Itu bisa untuk taruhan. Mana yang lebih banyak ganjil atau genap misalnya. Coba itu. Ya macam-macam lah sekarang tuh. Nah, oleh sebab itu nih harus hati-hati ya Mas Zuma. Terima kasih sudah bertanya. Iya, kalau dosa insya Allah dosa itu. Dosa karena dari prosesnya nggak benar, ya, nggak benar. Nah, kalau lebih baik daripada judi ya, itu mohon maaf ya sebenarnya itu ya juga kurang baik juga. Misalkan ngamen itu sih mending ya, mending karena dia bekerja ngamen. Tapi yang jelas jangan hanya minta. Kalau minta itu kan lain itu. Tapi kalau ngamen itu masih dia punya kegiatan ya, mungkin musik, mungkin apa. Kalau itu bagus, banyak orang yang suka kan. Nah, itu. Tapi kalau hanya minta, apalagi dia sebenarnya nggak sakit, kemudian kakinya dibuat seperti orang sakit, nah itu jelas dilarang oleh agama. Nggak boleh seperti itu. Ya, sama-sama Mas Juma, sama-sama. Romo Sugeng Dalu, izin Romo nanda numpang nimbrung nggih, monggo. Siapa ini? Ananda Rizky Al-Fatih. Oh ya ya, oke, yang dari Cijantung ya. Mama Silvi Cirebon. Selamat malam. Maaf ini saya tidak live bersama ini, jadi kitanya ya gini aja lah, pakai mohon kalau misalkan nanti bisa nulis di sini aja ya Mbak ya. Mas Pri, selamat malam Mas Pri. Ya, sambil itu berlangsung, saya tak sambil baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كان يشكر لنفسه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lalu walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi fa inna lakum Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lupa. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Waalaikumsalam Mas Cebrus Ribon. Ini tadi ada yang lupa Mas saya. Bapak iling-iling saya ingat-ingat lagi. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsik wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum ya Allah ya Allah. La haula wala quwata. Ya kalau sudah lupa ya lupa. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wali walidayka ilayyal masyir. Dua ayat yang saya bacakan terakhir ini adalah wasiat Luqman. Luqman ini adalah seorang yang dicatat sebagai orang istimewa meskipun bukan seorang nabi dan rasul. Tapi termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan sampai diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu keluarga Luqman, di mana Luqman ini berpesan kepada putra-putrinya. Yang pertama, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi Luqman ini berpesan kepada anak-anaknya yang pertama dan paling utama dalam hidupnya, la tusyrik billah, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar dan tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya pesan ini harus menjadi suatu yang titik. Ya, kalau bagi orang tua ya benar-benar harus menanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita itu yang benar-benar jangan sampai terpeleset. Karena yang namanya menyekutukan Allah itu kalau
Zaman saya masih kecil dulu, yang contohnya itu misalkan kita menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala, ya. Tetapi kalau zaman modern saat ini, maka kita bisa-bisa tanpa kita sadari, dengan percaya bahwa yang bisa menyembuhkan itu, menyembuhkan penyakit itu adalah dokter, ya. Kalau itu sampai kita hakul yakin bahwa yang menyembuhkan itu dokter, berarti kita sudah musyrik. Kita sudah syirik itu. Hati-hati. Karena hakikatnya yang menyembuhkan bukan dokter. Dokter itu hanya wasilah, hanya sebagai perantara. Ya, karena segala sesuatu, ilmu itu berasal dari Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kemudian dengan berbagai macam alat ciptaan manusia, ya, apakah itu robot, apakah itu apapun, ya, kemudian kita benar-benar hakul yakin bahwa tanpa izin Allah, ya, artinya hanya meyakini bahwa itu adalah kemampuan manusia yang melebihi, bahkan bisa kita kalau salah menganggap melebihi Tuhan. Masya Allah, ini hati-hati. Jadi segala sesuatu itu tanpa izin dan ridho Allah tidak akan bisa dimiliki oleh manusia. Jadi itulah yang harus kita kuatkan dalam diri kita, karena era sekarang ini era modern, era yang serba teknologi. Kalau kita tidak kuat akidah kita, maka bisa-bisa kita menjadi korban teknologi dan akhirnya bisa menjadi orang yang tidak yakin dan tidak percaya adanya Tuhan. A'udzubillahi min dzalik. Oh iya Mas, saya juga belajar sama, karena belum banyak hafalannya, dan memang saya pilih beberapa ayat yang di situ ada nilai-nilai yang luar biasa, meskipun semuanya ya luar biasa, Al-Quran itu semuanya luar biasa, tapi ada beberapa yang menurut saya begitu membekas dalam hati saya. Jadi seperti Al-Quran surat Al-Mu'minun itu kan 7 golongan orang mukmin yang mendapatkan keistimewaan oleh Allah. Nah, kemudian tadi juga saya bacakan di dalam Quran surat Luqman, ya, itu karena juga ada banyak pesan yang luar biasa, terutama dalam menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Ya, kita jauh Mas, jauh, masih jauh. Karena hakikatnya mencari ilmu itu sepanjang hayat dan tidak akan pernah selesai sebelum nyawa kita berpisah dengan raga kita. Kita harus selalu belajar dan belajar. Dan kita tidak boleh merasa bahwa diri kita sudah hebat, merasa bahwa kita sudah pinter. Ilmu manusia itu tidak ada apa-apanya. Kalau diibaratkan air ilmunya Allah itu, jika seandainya air lautan itu dijadikan tinta, dan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, maka tidak akan akan habis itu untuk menulis ilmunya Allah, dan ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Manusia itu apa? Ya, ini yang harus kita nah, okay. Ya, harus itu memang Yasin, itu tidak harus dihafal, Mas. Yang penting bacaan kita benar. Ya. Jadi yang penting kita ini membaca Al-Qur'an itu benar. Ya, masalah hafal itu sebenarnya kalau cuma hafal tok, tidak memahami kaidah-kaidahnya dan juga tidak memahami maknanya juga kurang. Apalagi kalau hafalnya itu hanya hafal istilahnya? Hafal bacaannya, tapi tidak memahami hakikat apa yang dia hafalkan. Nah, ini yang repot. Makanya saya itu kalau yang saya hafalkan ya kira-kira memang yang di situ memiliki nilai-nilai yang istimewa bagi saya. Tapi belum tentu bagi orang lain. Nah, manusia itu tidak sama kan. Manusia itu berbeda-beda. Itu seperti ya kan ada beberapa ayat itu memang seperti surah Yasin,
surah Al-Kahfi itu memang banyak dibaca dalam waktu-waktu tertentu. Namun sebenarnya ya memang itu ada apa namanya ya semacam anjuran juga. Tapi ketika kita membaca ayat-ayat yang lain juga tidak salah. Ketika malam Jumat, ya, selain baca Yasin kita bisa membaca yang lain. Yang jelas itu adalah sebagai media introspeksi, karena di dalam surah Yasin itu kan banyak mengandung peringatan-peringatan, terutama bagi manusia ini, bahwa hidup itu tidak selama-lamanya. Hidup itu tidak selama-lamanya. Maka di dalam surah Yasin itu sering banyak dikupas di situ. Waalaikumsalam, terima kasih dan pasar hadir. Kemudian Mbak siapa ini? Mbak Ria Imut. Mbak Ria Imut juga sudah hadir. Terima kasih Mbak Ria ikut menyimak. Ya cuma saya memang agak prihatin ya. Ini ketika ini kan namanya media sosial kan bisa diakses oleh siapapun. Nah, ketika TikTok ini sekarang semakin banyak digemari, ini di konten-konten terutama yang live, ini teman-teman ya bukan apa-apa, monggo kan itu haknya panjenengan, tapi ya kalau kita ini kemudian di situ disuguhkan, masya Allah. Kalau orang Jawa bilang itu mau gak dilihat barang bagus, kalau dilihat dosa. Astagfirullahaladzim. Ya ini adalah ya apa namanya ujian bagi kita. Ujian itu ujian ya gitu aja lah. Maka kita ya tergantung kepada kita juga. Karena yang namanya apa ya hati dan pikiran manusia itu memang tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita tebak. Dan itu ya adalah milik Allah, hanya rahasia Allah. Yang tahu hanyalah kita sama Allah. Kita tidak bisa melihat orang seperti mungkin saudara, teman-teman melihat saya, gini, wali, jangan dulu. Saya itu manusia biasa juga, hanya ingin belajar untuk menjadi lebih baik, itu aja. Dosa banyak, maksiat banyak, kita harus jujur kepada Allah. Kenapa nggak bisa jujur kepada manusia? Nah, gitu ya. Jadi kita harus jujur kepada Allah, yang jujur kepada manusia. Kalau kepada Allah nggak jujur pun kita kan sudah pasti diketahui kan, gitu loh maksudnya. Jadi kejujuran kita kepada Allah, mari kita juga jujur kepada sesama manusia. Salamatul insan fi hidfil lisan. Jadi betul artinya termasuk itu hampir mirip dengan ini Mas ya. Bahwa sebaik-baik manusia kalau itu lisan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa itu. Ajaran Islam itu luar biasa. Hanya kita saja yang kadang-kadang tidak mampu atau bahkan tidak peduli dengan apa yang sudah Islam sampaikan. Terima kasih Mas Ciprut ya sudah memberikan masukan. Itu termasuk tadi walladzinahum 'anil laghwi mu'ridun. Jadi orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang mampu menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Karena lisan yang sederhana ini kelihatannya, tapi jika kita tidak hati-hati, Masya Allah bisa menimbulkan fitnah dan malapetaka. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Miljai. Oh, ya, oke. Punung ya.
Mbak Milyai. Milyai. Waalaikumsalam. Muhammad Amin. Muhammad Amin. Selamat malam. Baik, saudara-saudaraku, ini sudah Isya. Saya mau undur diri. Ya, lisan atau lidah atau mulut ya, betul. Sebenarnya ini termasuk kehati-hatian. Jadi memang menjaga lisan itu kuncinya. Terima kasih saudara-saudaraku sudah bersama-sama sore hari ini. Saya Ki Jadrono atau Khalid Masruri, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan diskusi sore hari ini. Kalau nanti tausiah nanti dikira saya ustadz, karena saya bukan ustadz, ya saya biasa saja, tapi sama-sama belajar untuk mendalami ilmu agama dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.